episode 46. Jika aku benar-benar pergi, jaga anak-anak sebaik mungkin, dan satu lagi, aku mencintaimu, ucap Azel, kemudian pingsan. David! Teriak Diva. Mendengar Diva berteriak, David pun menoleh dan melihat keadaan. Azel pun ia bergegas membawa anak-anak masuk ke dalam mobil dan kemudian kembali menghampiri Diva. Kakak ipar, apa yang terjadi? Melihat Azel yang pingsan dan Diva ikut berlumuran darah. Azel, dia ditusuk karena melindungi aku. Tangis Diva. Kakak ipar, tenanglah. Azel akan baik-baik saja. Sekarang bantu aku membawanya masuk ke dalam mobil, ucap David mencoba merapat Azel. Beberapa menit kemudian David pun melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar Azel bisa diselamatkan. David, cepatlah, ucap Diva menangis sambil sesekali memegang pipi Azel yang mulai dingin. Paman, apakah dia akan baik-baik saja? Ucap Abel khawatir. Tenanglah sayang, Paman yakin Dedimu akan baik-baik saja. Posisi sekarang Alva dan Abel duduk di kursi depan bersama David, sedangkan Diva memangku Azel di kursi belakang. Baru kali ini aku melihat Mommy begitu khawatir, batin Alva. Bangunlah, jangan seperti ini. Aku tidak bisa merawat anak-anak nakalmu itu sendirian. Ayolah Zil, buka matamu, ucap Diva meracau. Mendengar perkataan mominya, Abel dan Alva saling pandang dan mendengus kesal. Mommy benar-benar lebih sayang Dedi, bisik Abel. Diamlah, jangan bodoh. Mommy itu berusaha untuk menguatkan Dedi, ucap Alva. Saat seperti itu mereka masih sempat-sempatnya berkelahi. Perlahan tangan Azel bergerak meraih tangan Diva dan menggenggamnya. Karena luka tusukan itu di belakang punggung, otomatis Azel masih bisa bertahan sedikit, tetapi darahnya terlalu banyak keluar hingga ia menjadi pucat. Diva menatap Azel sambil terus meneteskan air matanya. Jujur saja saat ini, dia benar-benar tidak bisa menyembunyikan wajah khawatirnya terhadap Azel. Diva pun menggenggam erat tangan Azel sambil mengelus rambut Azel. Aku akan baik-baik saja, ucap Azel tersenyum sambil memeluk tangan Diva. Diva menganggukkan kepalanya. Ia tidak bisa berkata apapun kecuali menangis. Tak butuh waktu lama mereka pun tiba di rumah sakit. Dimas, tolong lakukan yang terbaik untuk Azel. Aku mohon, Dimas. Kebetulan sekali David membawa Azel ke rumah sakit Dimas, dan yang akan menangani Azel adalah Dimas sendiri. Aku akan melakukan yang terbaik untuknya. Tenanglah. Suster, siapkan ruang operasi. Baik, Dok. Aku tinggal dulu, ucap Dimas mengikuti susternya. Sedangkan David membawa Abel dan Alva pulang ke rumah, karena kondisi mereka juga sangat tidak memungkinkan untuk terus berada di sana. Dan tentunya David juga harus menjelaskan apa yang terjadi kepada orang-orang di mansion. Diva terduduk lemah di depan kamar operasi Azel. Perasaannya sekarang campur aduk antara khawatir dan rasa bersalahnya. Di sisi lain, David, Abel dan Alva pun tiba di mansion. Opa, Bibi, Oma, teriak Abel dan Alva berlari mendekati Sheila, Marissa, dan Tuan Beller yang menunggu di ruangan tangga dengan perasaan yang kacau. Abel, Alva, teriak Tuan Beller memeluk kedua cucunya. Syukurlah kalian baik-baik saja, ucap Sheila. Tapi tunggu, Diva dan Azel di mana? Ucap Marissa menatap David. Oma, Dedi ditusuk sama penculik itu, dan sekarang Mami ada di rumah sakit menemani Dedi, tangis Abel. Astaga, David benar yang dikatakan Abel, tangis Sheila menatap wajah suaminya. Iya benar, Azel ditusuk oleh penculik itu untuk melindungi Diva. Dan kalian tenang saja, aku sudah mengantarnya ke rumah sakit. Lalu aku kemari untuk bicara kepada kalian dan sekaligus mengantar anak-anak, ucap David menjelaskan. Astaga, mengapa jadi seperti ini? Tangis Marissa. David, sekarang bagaimana keadaan Azel? Tanya Tuan Beller khawatir. Aku belum mendengar kabar dari dokter Om, tetapi aku akan ke rumah sakit sekarang. Sheila, kau ikut aku. Bibi dan Om tetaplah di rumah dan jaga anak-anak, ucap David menarik tangan Sheila menuju mobilnya.
David pun kembali melanjutkan mobilnya menuju rumah sakit. Sementara itu di rumah sakit, Dimas sedang berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan nyawa Azel. Meskipun ia tahu jika kesempatannya untuk mendapatkan Diva itu hanyalah impian belaka. Karena ia melihat wajah khawatir Diva yang menangis karena Azel terluka. Karena itulah Dimas tidak pernah mengutarakan perasaannya kepada Diva. Di sisi lain, ia tidak mau persahabatannya dan Diva hancur. Dan ia juga tahu Diva sangat mencintai suaminya. Dan mereka pun juga mempunyai alasan kuat untuk berbaikan. Ya, itu adalah Abel dan Alfa. Tidak butuh waktu lama, David dan Sheila pun tiba di rumah sakit. "Kakak ipar, bagaimana keadaan Kak Azel?" ucap Sheila memegang pundak Diva. Diva menatap Sheila dengan mata yang sembab dan bengkak akibat terlalu lama menangis. "Ini semua karena aku. Aku yang membuatnya terluka," ucap Diva langsung meluk Sheila. "Tidak kakak ipar, ini salahku. Kalau saja aku tidak bodoh dan berniat seperti itu, ini semua tidak akan terjadi," gumam Sheila membalas pelukan Diva. "Sudahlah, apa yang kalian katakan, semua ini terjadi karena kehendak Tuhan. Saat ini, jangan ada yang menyalahkan diri masing-masing," ucap David merasa Diva dan Sheila begitu salah telah menyalahkan diri mereka masing-masing. Tak lama kemudian, Dimas pun keluar dari ruangan operasi. "Bagaimana Dimas? Apakah Azel baik-baik saja?" ucap Diva memegang kerah baju Dimas. "Kakak ipar, tenanglah. Biarkan dokter Dimas menjelaskannya," ucap Sheila mencoba menenangkan Diva. "Operasinya berjalan lancar. Dia juga telah melewati masa kritisnya, tetapi apa Dimas?" "Azel kekurangan banyak darah. Dan untungnya stok darah A+ di rumah sakit masih ada. Dan berdoa semoga ia cepat sadar." Mendengar ucapan Dimas, Diva pun merasa sedikit tenang. "Kakak ipar, kau dengar sendiri kan? Kak Zil akan baik-baik saja. Dia tidak akan mungkin meninggalkanmu dan anak-anak kalian," ucap Sheila mengelus punggung Diva. "Baiklah, kalau begitu aku permisi dulu. Ada beberapa hal yang harus aku kerjakan, dan sebentar lagi Azil akan dipindahkan ke ruang rawat inap," ucap Dimas kemudian berjalan meninggalkan mereka. "Dimas, tunggu," ucap Diva sedikit menaikkan nada suaranya. Dimas pun berbalik dan menatap Diva. "Terima kasih," ucap Diva sambil menyeka air matanya. Dimas hanya menjawab Diva dengan anggukan, kemudian kembali berjalan menjauh dari sana. 2 jam kemudian Azel pun telah dipindahkan ke ruang rawat inap. Tetapi dia sama sekali belum sadar, entah itu efek bius atau memang kondisinya yang masih sangat lemah. "Kakak ipar, apa kau tidak mau pulang bersama kami? Ini sudah malam, kau pasti sangat lelah. Biarkan mama yang menjaga kakak Zil nanti." "Tidak, Sheila, kau pulang saja. Biarkan aku menjaganya. Dan tolong jaga anak-anak ya," ucap Diva menatap Sheila. "Tapi," ucap Sheila terpotong karena David menyelanya. "Baiklah, kami pulang sekarang," ucap David tersenyum dan menarik Sheila keluar dari ruang rawat Azel. "Kau ini sudah kenapa?" ucap Sheila kesal. Kau yang kenapa? Sayang, dengarkan aku. Bukankah ini baik? Mereka bisa berduaan terus di dalam sana. Dan aku yakin sebentar lagi mereka akan berbaikan," ucap David tersenyum jahil. Sheila terlihat berpikir keras dan kemudian angkat bicara. "Mengapa aku menjadi lupa? Iya, kau benar. Ini sangat bagus dan itu kesenangan Kak Zil untuk memperbaiki rumah tangganya," ucap Sheila menatap David dengan senyum manisnya. "Benar sekali. Sekarang mari kita pulang." "Ayo." Mereka pun kembali pulang ke mansion. "Kapan kau akan sadar? Kau membuat aku khawatir," ucap Diva mengelus pelan rambut Azel. Sekarang terlihat sekali jika Diva melupakan sakit hatinya berbalik begitu memendulikan Azel. "Apa aku mengganggu?" tanya Dimas yang tiba-tiba masuk ke ruangan rawat Azel. "Dimas, tidak, kau tidak mengganggu. Katakan saja ada apa." Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin mengecek kondisinya." "Oh, baiklah, silakan," ucap Diva tersenyum. "Kau terlihat begitu peduli padanya," gumam Dimas sambil memeriksa Azel. Bukan begitu. Aku hanya merasa bersalah." "Sudahlah, kau tidak perlu menyembunyikan rasa cintamu yang masih terlihat jelas itu. Aku melihatnya. Aku ini sahabatmu." "Aku tidak tahu harus bicara apa lagi. Aku serahkan semuanya kepada takdirku," ucap Diva menundukkan kepalanya.
Aku mengerti, ucap Dimas memegang pundak Diva. Saat itulah tangan Azil mulai bergerak, dan perlahan ia mulai membuka matanya. Azil? Dimas, Azil, dia sudah sadar, ucap Diva menggenggam tangan Dimas yang ada di bahunya. Dimas pun kembali memeriksa kondisi Azil. Kepalaku kenapa pusing sekali, ucap Azil menatap sekeliling ruang rawat tersebut. Kau terluka, dan jangan banyak bergerak, ucap Dimas. Dimas, kenapa? Mengapa di sini? Bukankah aku sedang berada di dalam mobil bersama Diva, dan dia menangis untukku, lalu dia memegang tanganku dan... Ucap Azil terpotong. Diamlah, aku di sini, ucap Diva memegang tangan Azil kembali. Aku keluar dulu, ucap Dimas tersenyum sekilas dan keluar dari ruang rawat tersebut. Dimas tidak tahan jika harus melihat Diva dan Azil begitu dekat. Sungguh sangat susah baginya untuk membuang perasaannya untuk Diva. Dimas, panggil Tania. Tania, mengapa kau di sini? Biasa, ambil obat untuk ibuku, ucap Tania menenteng kresek yang berisi banyak obat. Oh, bagaimana keadaan ibumu? Apa baik-baik saja? Sejauh ini baik-baik saja, tetapi harus bergantung dengan obat-obatan rumah sakit. Baguslah jika ibumu baik-baik saja. Oh ya, kita sudah lama tidak bertemu. Hanya sekali saat 4 tahun lalu, di saat kau menabrakku. Benar sekali. Kalau begitu bagaimana jika kita makan malam bersama? Kebetulan aku sekalian belum makan, dan sibuk mengurus pasien. Makan malam? Tumben sekali kau mengajakku makan malam. Biasanya juga kau selalu lebih dekat dengan Diva, bahkan kau tidak suka dekat denganku. Bukan begitu. Kau tahu sendiri kan jika Diva itu sering sakit, makanya aku sering lebih dekat dengannya. Bagaimana? Makan malam bersama? Tentu saja aku mau, ucap Tania tersenyum malu. Baiklah, ayo. Tania pun berjalan mengiringi Dimas. Sungguh ia sangat senang setelah beberapa tahun akhirnya bisa kembali dekat dengan Dimas, sahabatnya. Sebentar ia memiliki perasaan spesial kepada Dimas, akan tetapi saat ia tahu jika Dimas menyukai Diva, ia lebih memilih mendam perasaan itu. Karena ia tidak ingin Dimas menjauh darinya. Dan Diva juga pasti akan marah padanya. Saat ada David dulu, ia berusaha melupakan Dimas dan mencoba dekat dengan David. Namun apa daya, cintanya kembali bertepuk sebelah tangan. Itulah kisah cinta Tania, hingga membuatnya sampai sekarang masih tidak berhubungan dengan siapapun. Dimas pun mengajak Tania masuk ke dalam mobilnya, dan kemudian mereka menuju restoran yang tidak terlalu jauh dari rumah sakit. Sementara itu di sisi lain, aku sedang bermimpi. Tadi aku bermimpi begitu indah. Gumam Azil masih meracau. Apa kau tuli? Aku di sini. Dan itu bukan mimpi. Kau hampir saja mati karena kecerobohanmu, ucap Diva mengotori Azil. Hei, kau marah? Mengapa kau marah? Jika aku tidak ceroboh lalu, aku akan kehilangan ibu dari anak-anakku. Tetapi jika aku tiada, kau lebih kuat untuk menjaga mereka, ucap Diva meneteskan air matanya. Hei, jangan bicara seperti itu lagi. Aku tidak ingin mendengarnya. Mulut aku, jadi terserah aku ingin bicara apapun yang ku mau, ucap Diva menyeka air matanya. Aku senang kita bisa seperti ini lagi. Kau akhirnya mau memaafkan aku dan kembali lagi bersamaku. Diva kaget dengan apa yang dikatakan oleh Azil. Ia menatap Azil bingung karena sebelumnya ia tidak bicara seperti itu. Kau ini, kapan aku bicara seperti itu? Aku tidak akan kembali padamu, dasar laki-laki jahat, ucap Diva mencoba menyimpan perasaannya. Benarkah kau tidak mau kembali padaku? Lalu mengapa kau menangis dan bilang jika kau tidak bisa merawat anak-anak sendiri? Aduh, menyesal aku bicara seperti itu kepada laki-laki ini, gumam Diva pelan. Apa? Apa katamu? Ucap Azil menatap Diva semakin kesal. Diamlah, aku tidak bilang apapun. Kau tunggu di sini, aku lapar, aku ingin beli makanan. Baru saja Diva berdiri dari duduknya, dan ingin keluar, Azil malah menarik Diva hingga jatuh di atas tubuhnya. Diva kaget dan menatap wajah Azil yang hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya. Terjadilah saling tatap untuk beberapa menit. Lepaskan aku, ucap Diva mencoba bangun. Tidak semudah itu. Tolong biarkan aku menatap wajahmu beberapa menit lagi. Aku merindukanmu. Diva terdiam, akan tetapi perutnya yang lapar akibat tidak makan sejak pagi membuat cacing-cacing di perutnya berbunyi. Lepaskan aku,
Kau ini keterlaluan sekali, ucap Diva bangun dari badan Azel. Kau lapar rupanya. Aku kira wanita galak ini tidak suka makan. Diam dan istirahatlah. Aku akan pergi makan dan aku akan kembali lagi dalam beberapa menit. Ucap Diva kemudian melangkahkan kakinya, pergi keluar dari ruang rawat Azel. Diva, tunggu. Aku juga... Ucap Azel terpotong karena Diva menutup pintu dengan keras. Aku juga lapar. Dasar istri durhaka. To be continued.